mereka memutuskan untuk menghabisi Nick sepulang dari kantornya. Saat berjalan, salah satu anak buah Billy pun diturunkan untuk menikam Nick di tempat. Namun rencana itu gagal dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Hingga terjadilah pertarungan sengit di parkiran atas gedung yang membuat salah satu dari anggota mereka tewas terjun dari atas gedung. Hal tersebut membuat Billy semakin emosi dan tertantang untuk memburu Nick. Esoknya, saat Nick sedang bekerja seperti biasa, salah satu anak buah Billy diutus untuk memberikan sebuah paket yang berisi foto keluarga Nick yang diancam akan dibunuh. Nicholas Hill! What the hell do you want? Finally meet your maker. Hal tersebut membuat Nick terkejut dan tidak menyangka masalahnya akan menjadi sebesar ini. Untuk itu Nick menelpon polisi dan meminta mereka menjaga rumahnya selama 34 jam. You asked for my help. Just try to get through the night, Mr. Hume. Namun dengan jumlah mereka yang banyak, para polisi yang menjaga pun dibunuh sehingga mereka bisa masuk ke rumah Nick secara leluasa. Hingga akhirnya Nick harus menyaksikan istri dan anaknya mati tepat di depan matanya sendiri. Cing, bagian yang kayak gini nih yang paling gak suka, suka kesel sendiri, tau gak sih? Nick sendiri pun ditembak di bagian perut hingga tak sadarkan diri. Dikira sudah mati, mereka pun meninggalkan rumah Nick. Beruntung Nick masih selamat karena peluru tersebut tidak sampai mengenai organ vitalnya. Tapi dia harus menerima fakta bahwa istrinya sudah mati dan si adik harus menderita koma yang entah sampai kapan dia akan bangun. Can you move your fingers? I love you so much. I love your brother. I love your mother. I love our family. That I wasn't a better father. Dengan semua keadaan ini, Nick tidak tinggal diam dan memutuskan untuk pergi dari rumah sakit. Setelah dari rumah, Nick pun mencairkan semua uang yang dimilikinya untuk memburu dan mencari di mana Billy dan gangsternya berada. Tiba di suatu bar, Nick pun bertanya apakah mereka mengenal orang yang bernama Billy atau tidak. Tetapi orang tersebut malah menganggapnya bercanda. Nick langsung menarik kepalanya dan memaksa orang tersebut untuk mengatakannya. Bahkan Nick memberikannya sejumlah uang agar dia buka suara. Setelah informasi didapat, Nick pun bertanya di mana dia bisa dapatkan sebuah senjata. Dan itu mengarahkan Nick ke sebuah toko senjata yang merupakan milik ayahnya si Billy. Tiba di sana, Nick langsung memperlihatkan sejumlah uang untuk mendapatkan senjata yang diinginkannya. Si ayah yang mengetahui dendam dan kebencian dari mata Nick akhirnya mengetahui bahwa Nick sedang memburu Billy anaknya. Dan sebagai seorang ayah, dia membiarkan Nick mencari Billy karena prinsipnya adalah nyawa harus dibayar nyawa. Tapi jika Nick bertanya di mana Billy, maka dia tidak akan menjawabnya. Go your way now. Nick pun mempersiapkan semuanya, memiliki senjata dan mencukur rambutnya sebagai tanda bahwa dia siap untuk mati dalam peperangan.
aksi balas dendam tersebut dimulai dengan menyatroni salah satu anak buah Billy yang tengah asik nge-fly bersama seorang wanita. Nick pun langsung menodong orang tersebut dan memintanya untuk menelpon Billy. Nick langsung menembak orang itu sebagai tanda bahwa Nick akan segera mendatangi Billy. The fucker didn't die, Billy! So this motherfucker. Mengetahui hal tersebut, Billy semakin dibuat emosi. Tak lama, datanglah si ayah ke hadapannya. Sebagai seorang ayah, ternyata dia masih memiliki perhatian kepada Billy dengan memintanya untuk tetap diam di rumah. Tapi justru, Billy malah menembak kepala ayahnya hingga tewas. Dan bisa disimpulkan bahwa Billy lebih tidak manusiawi dibandingkan seekor kecoa di lubang WC. Saatnya tiba, Nick langsung memborbardir markas mereka, kemudian menghabisi satu persatu dari mereka. You know it! You're gonna die in here! Hingga detik-detik akhir, Nick sempat ditembak di bagian kaki, bahu, dan lehernya. Namun beruntung, dia masih bisa selamat hingga akhirnya Billy berhasil dibunuh tepat di samping tempat duduk dirinya. Ready? You walked, now watch me die. Setelah semua selesai, Nick kembali ke rumahnya dan menonton video dirinya bersama keluarganya. Dengan semua yang telah dilakukannya, pada akhirnya itu semua tidak akan kembali seperti semula. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Secara keseluruhan filmnya sudah sangat jelas dan lugas, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seorang ayah tidak akan pernah membiarkan anaknya disakiti, dan jika sampai tersakiti, maka seorang ayah akan menjadi jahat seperti monster melebihi monster itu sendiri. Saya John, terima kasih. Keluarga Ikan Salp.